Terkadang sesuatu yang kita anggap sangat jauh, justru letaknya sangat dekat dengan kita. Bukan begitu, Dad? Alaska menatap wajah sang ayah dalam-dalam. Dia mencoba membaca apakah benar memang ada sesuatu yang disembunyikan oleh ayahnya itu atau tidak. Sama halnya seperti Venus dulu. Siapa yang menyangka kalau ayahnya lah yang menutupi keberadaan wanita itu. Semua kemungkinan bisa terjadi, tergantung bagaimana kerasnya usahamu mencarinya. Jawab Abimana dengan santai. Dia pun menepuk pundak putranya itu. Pergilah mandi dan berganti pakaian agar tubuhmu lebih segar. Kau tampak sangat kacau dan frustasi. Bagaimana bisa aku berpikir jernih dan menemukan istrimu kalau keadaanmu kacau seperti ini? Alaska tersenyum tipis mendengar itu. Ayahnya masih saja berusaha mengelak meski hati kecilnya sangat yakin kalau ayahnya pasti ikut ambil andil dalam hilangnya Vanes. Baiklah, aku ke atas dulu. Pamit Alaska lalu pergi ke lantai atas dan masuk ke dalam kamarnya. Begitu sampai di kamar, Alaska langsung membersihkan dirinya dengan mandi di kamar mandi. Benar kata ayahnya, barulah tubuhnya terasa lebih segar dari biasanya. Selesai mandi dan berpakaian, dia berencana untuk tidur sebentar sambil menunggu waktu makan malam. Karena gorden jendela kamarnya masih tersingkap, dia pun pergi ke jendela untuk menutupnya. Namun entah kenapa rasanya dia malah ingin menghirup udara segar saat ini. Maka dia pun keluar menuju ke balkon kamarnya yang menghadap tepat ke arah halaman belakang dekat rumah pekerja. Dia pun berdiri di tepi pagar pembatas lalu menghirup udara segar di sana. Rasanya sejuk dan menenangkan. Sementara itu di rumah pekerja sendiri, ada Vanes yang terkejut bukan main saat melihat sang suami berdiri tegak di atas balkon. Kebetulan Vanes pun baru saja hendak menutup jendela kamarnya. Dari sana dia bisa melihat sosok suaminya sedang berdiri sendiri. Meski wajahnya tidak begitu terlihat jelas, tapi Vanes sangat mengenali kalau itu adalah suaminya. Alaska, lirih Vanes. Seakan ada ikatan batin, Alaska sontak menoleh ke belakang lalu ke kanan dan ke kiri. Dia merasakan ada seseorang yang memanggilnya barusan, tapi sayangnya tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Siapa yang memanggilku? Tanya Alaska keheranan. Mungkin saja halusinasiku saja. Mungkin, gumamnya kemudian. Dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamar dan menutup jendela serta gordennya dengan rapat. Kemudian melihat sang suami sudah masuk ke dalam, Vanes pun ikut menutup gorden jendela kamarnya. Wajahnya tampak sedih, ingin rasanya dia berlari dan memeluk suaminya itu. Tapi sekarang waktunya belum tepat. Dia harus bersabar dengan rindu yang makin hari makin menggerogoti hatinya. Entah sudah berapa lama Alaska tertidur di kamarnya dengan ranjang yang empuk. Dia tiba-tiba terbangun karena tenggorokannya terasa kering. Dia belum minum sejak datang ke rumah tadi sore. Biasanya, di atas makasnya sudah tersedia sebotol minuman beserta gelas. Tapi karena lama tidak pulang, pelayan lupa menyiapkannya di sana. Alaska pun memutuskan untuk turun ke dapur dan mengambilnya sendiri. Toh, tak lama lagi waktunya sudah makan malam, pikirnya. Saat tiba di dapur, Alaska melihat ada seorang pelayan yang meletakkan makanan lengkap di atas satu nampan. Yang menjadi perhatiannya adalah ayam crispy yang ada di atas salah satu piring. Setiap melihat makanan itu, dia pun langsung teringat Vanes. Tapi dia penasaran,
Siapa yang sedang sakit di rumahnya sampai makanannya harus diantar dengan nampan segala? Siapa yang sakit? Tanya Alaska tiba-tiba hingga membuat pelayan tersebut terjingkit kaget. Tuan, ada yang bisa saya bantu, Tuan? Sapa pelayan itu dengan terbata. Jantungnya sangat deg-degan saat ini karena takut ketahuan oleh tuan mudanya itu. Aku tanya, siapa yang sakit? Kenapa makanannya diantar dengan nampan segala? Tanya Alaska lagi. Ini tuan, itu untuk grandma. Tebak Alaska. Tapi aneh aja, mereka memberikan ayam crispy untuk grandmanya. Bukan tuan, nyonya besar baik-baik saja. Ini untuk pekerja di belakang. Ada yang sedang sakit tuan, jadi saya disuruh membawakan ini. Jawab pelayan itu berkilah. Alaska mengerutkan keningnya. Rasanya dia tidak mempercayai jawaban pelayan ini. Bi, kenapa masih di sini? Tanya Tiara yang tiba-tiba dari arah dapur. Bawakan cepat makanannya. Jangan lupa suruh minum obat dan vitaminnya biar cepat sembuh dan bisa bekerja lagi. Titah Tiara. Iya nyonya, saya permisi. Pamit pelayan tadi lalu segera pergi ke rumah belakang. Untung Tiara datang di saat yang tepat. Jadinya Alaska tidak akan curiga makanan itu bukan untuk pekerja melainkan untuk Vanes. Tadi ada pelayan yang sakit, kasihan, mungkin kelelahan, jadi mami yang suruh mengantarkan makanan ke sana, kata Tiara menjelaskan kepada putranya. Oh, gumam Alaska. Dia percaya pada ibunya. Ibunya tidak pernah berbohong kepadanya. Dia pun mengambil sebotol air mineral dingin dari dalam kulkas lalu meminumnya. Barulah tenggorokannya terasa lebih nyaman. Di kamarmu tidak ada minuman, ya? Nanti Mommy minta pelayan menyiapkannya ya, ucap Tiara. Iya, Mom, terima kasih, saut Alaska sekenanya. Apa di kamar tadi kamu tidur? Bagaimana istirahatmu? Lebih enakan? Tanya Tiara lagi. Dia sangat mengkhawatirkan kondisi putranya itu. Lebih baik, Mom, jawab Alaska sambil tersenyum tipis ke arah ibunya. Melihat senyum di wajah tampan sang anak, hati Tiara sedikit merasa lega. Ya udah, sebentar lagi kita akan makan malam. Ayo duduk di ruang makan sambil mengobrol. Sudah lama kita tidak saling mengobrol, bukan? Ajak Tiara. Alaska pun menganggukinya. Ia ikut saja apapun yang ibunya katakan. Tak seperti yang Tiara harapkan, makan malam kali ini berlangsung dengan sangat sunyi. Baik Alaska maupun Abimana sama-sama tidak berminat untuk mengobrol. Hanya Tiara dan Tanaya saja yang memenuhi suasana di meja makan saat itu. Selesai makan, Alaska langsung masuk lagi ke dalam kamarnya. Dia beralasan ingin segera istirahat karena tubuhnya masih sangat lelah dan butuh istirahat yang lebih banyak. Di dalam kamar, dia merenung sejenak. Ia penasaran apakah benar ayahnya yang menyembunyikan Vanes atau tidak. Aku rasa hanya satu orang yang dapat membantuku. Ya, dia juga pasti tahu tentang ini. Gumam Alaska sambil memikirkan sebuah rencana di kepalanya. Malam ini, langit tidak menyangka akan kedatangan tamu tak diundang di kamarnya. Entah bagaimana caranya Alaska menyelinap masuk. Yang jelas saat ini dia sudah berada tepat di dalam kamar langit untuk menginterogasi pria itu. Langit yang baru saja masuk ke dalam kamar dan menutup pintu langsung berlonjak kaget saat melihat Alaska sudah duduk di meja kerja di kamarnya sambil mengotak-atik laptop milik Langit. Kak Alaska, apa yang kau lakukan? Tanya Langit dengan panik. Bastian bilang CCTV di jalan sekitar rumah sakit tiba-tiba saja rusak. Dia tidak bisa meretasnya.
Dan lucunya, pada hari yang sama, CCTV rumah keluarga Williams juga terkunci. Butuh akses khusus untuk memeriksanya. Dan barusan kau terlihat sangat panik begitu aku memeriksa laptopmu. Kau membuatku mencurigai sesuatu, ucap Alaska dengan penuh penekanan. Langit pun terasa berat menelan salivanya. Sudah dia tebak, lambat laun dia akan terjebak pada posisi seperti ini. Kau menuduhku? Tanya langit. Dia pura-pura tidak mengerti apa-apa. Untuk apa menuduh pelaku? Sekarang katakan padaku. Kau tahu kan di mana keberadaan istriku? Kini giliran Alaska yang balik bertanya. Vanes masih dalam pencarian, Kak. Ayahku dan yang lain juga sedang berusaha mencarinya. Bohong langit. Alaska tersenyum sinis, lalu mengeluarkan sebuah pistol dari jaketnya dengan gerakan yang sangat cepat. Langit pun langsung mematung saat pistol itu ditodongkan tepat di kepalanya. Kak, sadar kak, apa yang sedang kau lakukan? Langit pun semakin panik dibuatnya. Aku tidak bisa mentolerir kebohonganmu lagi. Buka CCTV rumahku. Aku mau lihat semua rekaman dari sejak malam di mana Vanes kabur dari rumah sakit. Tepatnya 2 minggu yang lalu. Tita Alaska yang tidak mau dibantah. Tapi ada kerusakan di sistemnya, bohong langit lagi. Krek. Alaska sepertinya sedang tidak ingin bercanda. Dia pun menarik pelatuk di pistolnya dengan maksud mengintimidasi langit agar tidak membantah perintahnya. Lakukan atau aku akan nekat melakukannya langit. Aku tidak main-main jika ini berurusan dengan istri dan anakku. Tegas Alaska. Sialan, kalau begini sih seperti makan buah si malakama. Kalau aku beritahu, Dedi Abimana akan menghabisiku. Kalau aku tetap merahasiakannya, malah anaknya yang akan menghabisiku. Aduh, ayahku di mana lagi? Ayolah ayah, masuk ke kamar anakmu ini. Anakmu sedang dalam bahaya ini. Rengek langit dalam hati. Cepat, bentak Alaska sambil menoyor kepala langit dengan pistolnya. Iya kak, iya, ini aku kerjakan, sautnya dengan cepat. Dia pun terpaksa duduk di depan laptopnya dan mulai mengerjakan apa yang diminta oleh Alaska. Dia membuka akses CCTV di malam saat Vanes dibawa ke sana. Tampak sebuah mobil taksi masuk ke dalam gerbang rumah keluarga Williams. Namun taksi itu tidak berhenti di depan rumah utama, melainkan terus melewati jalan menuju ke rumah pekerja. Buka rekaman CCTV di dekat rumah pekerja. Aku ingin melihat dengan jelas. Titah Alaska lagi. Langit kali ini tak membantah. Percuma juga. Alaska pasti akan tetap memaksanya. Dia pun membuka CCTV yang dipilih Alaska. Terlihat dari dalam taksi keluarlah seorang pria yang sangat dia kenali, yaitu Jody. Jody membuka pintu penumpang dan menggendong seorang wanita keluar dari sana. Siapa lagi kalau bukan seseorang yang selama ini dicarinya? Aleta Vanessa Aldebaran. Hatinya langsung bergetar saat menyebutkan nama itu. Melihat sang istri di dalam rekaman CCTV membuatnya lega bercampur sedih. Lega karena tahu sang istri berada di tempat yang aman, namun sedih karena kasihan melihat istrinya sampai harus bersembunyi demi menghindarinya. Alaska merasakan matanya mulai memanas. Ada kerinduan yang tak terbendung lagi saat ini. Haruskah dia berlari menjemput istrinya dan segera meminta maaf? Tapi dia ragu apakah nanti Vanes akan menerimanya atau istrinya malah lari ke tempat yang lebih jauh lagi. Aku ingin akses untuk melihat setiap sudut CCTV di rumahku. Tapi tolong, jangan beritahu siapapun tentang ini. Pinta Alaska pada langit. Itu artinya kau tidak akan langsung menemuinya.
tanya langit. Alaska pun menggelengkan kepalanya. Aku akan menunggu sampai Vanes keluar dari persembunyiannya dan menemuiku. Aku tidak mau memaksa dirinya. Aku takut dia malah akan benar-benar pergi jauh dariku nanti, jawab Alaska dengan getir. Langit mengerti perasaan pria yang sudah seperti saudara kandungnya ini. Alaska tentu mencintai Vanes, tapi dia juga menghargai keputusan Vanes untuk menjauh darinya. Bagi Langit ini semua hanya kesalahpahaman aja. Terserah kau aja kak, yang jelas aku ingin kau tidak salah paham pada Dedi maupun ayahku. Mereka membantu menyembunyikan Vanes demi kebaikan kalian juga, ucap Langit. Tidak, aku tidak akan menyalahkan mereka. Aku justru berterima kasih karena mereka berhasil membuat Vanes tetap berada di tempat yang aman. Asal istriku dan bayi dalam kandungannya baik-baik saja, maka aku sudah cukup senang, saut Alaska. Langit pun menganggukinya. Baiklah, aku akan memberikan akses CCTV padamu. Tapi tolong, jangan beritahu Dedi atau ayahku. Bisa-bisa aku dihajar habis-habisan oleh mereka, kata Langit memberikan syarat. Kau selalu takut dengan mereka, ledek Alaska. Memangnya kau tidak takut? Balas Langit dengan sewot. Ya udah, kau boleh pergi kak. Takut nanti ibuku masuk ke kamar. Biasanya ibu sering membuatkanku susu sebelum tidur. Aku masih dianggapnya anak kecil saja. Itu artinya dia menyayangimu, saut Alaska. Kalau begitu, aku pergi dulu. Pamitnya kemudian. Dia pun pergi ke balkon kamar Langit dan turun dari sana. Langit hanya bisa geleng-geleng kepala saja melihat tingkah saudaranya itu. Sudah seperti maling yang masuk dan keluar dan diam-diam sesuka hatinya. Sesuai janjinya, dia pun mengirimkan akses untuk Alaska memeriksa CCTV. Langit berharap masalah Alaska dan Vanes bisa segera selesai. Alaska dengan tergesa masuk ke dalam kamarnya. Dia mengambil tablet miliknya lalu duduk di atas tempat tidur sambil bersandar pada headboardnya. Dia tidak sabar ingin melihat lebih banyak lagi rekaman CCTV di rumah pekerja di belakang. Ini dia, seru Alaska. Dia membuka satu persatu rekaman CCTV secara berurutan. Di sana terlihat dengan jelas istrinya sering keluar di saat pagi dan sore untuk berjalan-jalan di sekitar taman. Saat baru keluar dari kamarnya, Vanes tampak celingak-celinguk kanan kiri. Alaska pun tersenyum melihat tingkah sang istri. Wanita itu sangat menggemaskan di matanya. Ketika bersantai di taman, Vanes beberapa kali ditemani oleh Tiara dan Tanaya. Bahkan kadang-kadang Grandma Fiona ikut pernah bersamanya di sana. Alaska tersenyum miris. Dia berhasil dikelabui oleh ayahnya sendiri. Dia salut pada ayahnya. Tidak ada seorang pun yang membocorkan di mana keberadaan Vanes pada dirinya. Siapa yang berani melawan perintah Tuan William I itu? Alaska pun membuka lagi rekaman CCTV yang lain. Di sana Vanes sedang duduk sendirian di taman sambil mengelus-elus perutnya. Sesekali wanita itu tampak menunduk, lalu dia seolah-olah bicara pada perutnya sendiri. Mata Alaska sontak memanas. Dia memejamkan matanya dan menarik nafas dalam-dalam mengisi udara di dadanya yang terasa amat sangat sesak. Harusnya dia berada di sana dan menemani sang istri serta mengusap perut rata itu dengan lembut. Membayangkannya membuat Alaska tidak kuat menahan tangisnya. Maafkan aku sayang, seharusnya aku terus berada di sampingmu, menemanimu dan membuatmu nyaman, ucap Alaska dengan penuh penyesalan. Setelah hampir setengah jam lebih melihat rekaman CCTV, Alaska pun keluar berdiri di balkon kamarnya. Matanya menerawang jauh menuju ke rumah pekerja. Ingin sekali ia melihat Vanes keluar dari kamarnya dan bertemu pandang dengannya. Tapi rasanya hal itu sangat tidak mungkin. Di kamarnya, Vanes duduk bersandar di tepi jendela kamar. Malam ini hatinya tampak gelisah. Matanya pun sulit untuk terpejam. Dirinya sendiri sengaja duduk di tepi jendela untuk menunggu suaminya. Siapa tahu suaminya itu nanti keluar lagi berdiri di balkon, pikirnya, dan saat menyadari apa yang dia inginkan terjadi,
Wajahnya pun langsung berbinar senang. Akhirnya kamu muncul juga. Sudah dari tadi aku menunggumu, Alaska, ucap Vanes dari balik kaca jendela. Suasana hatinya pun mulai membaik setelah melihat suaminya berdiri di sana. Rasanya ini juga permintaan dari bayinya. Sudah melihat ayahmu, pasti kamu merindukan ayahmu juga kan? Vanes seolah berbicara dengan bayi dalam kandungannya. Dia terus memandangi Alaska dari kejauhan sampai suaminya itu masuk lagi ke dalam kamar. Malam ini cukup sampai di sini dulu, dia melepas rindunya. Begini saja juga sudah lebih baik dibandingkan malam-malam sebelumnya. Pagi ini Alaska sengaja bangun lebih awal. Dia beralasan ingin lari pagi di halaman rumahnya. Lagi pula kalau dipikir-pikir sudah cukup lama dia tidak pernah berolahraga lagi. Sambil berolahraga, dia pun sambil ingin mengintip Vanes. Selamat pagi tuan, sapa para pekerja yang berpapasan dengannya. Alaska pun hanya mengangguk sekilas lalu melanjutkan larinya. Dia sengaja lari berkeliling hingga ke area rumah pekerja di belakang. Aduh, Alaska pura-pura terkilir saat sedang berlari tepat di depan pintu kamar milik Vanes. Mendengar suara yang tidak asing, Vanes pun menyingkap sedikit gordennya, lalu mengintip dari balik jendela. Alaska, sedang apa dia di sini? Batin Vanes. Dia panik melihat suaminya berada di sana. Apa mungkin Alaska sudah mengetahui keberadaannya? Tapi rasanya tidak mungkin. Ayah mertuanya belum memberi kabar apa-apa. Tuan, Anda baik-baik aja? Seorang pekerja kebun menghampiri Alaska dan membantunya untuk duduk dengan benar. Kakiku sepertinya terkilir, bohongnya. Pekerja itu pun memeriksa kaki tuannya yang terkilir. Melihat itu, Vanes jadi ikut khawatir dengan kondisi suaminya. Hanya terkilir ringan, tuan. Mungkin tuan lupa pemanasan sebelum lari pagi. Biasa kalau sudah lama tidak lari memang seperti ini jadinya. Ucap pekerja itu sambil memijat pelan pergelangan kaki Alaska. Rasanya seperti itu, tapi ini sudah baikan. Terima kasih, ucapnya. Sama-sama tuan. Ya udah, kau boleh kembali bekerja. Aku akan duduk di sini dulu sebentar sambil menunggu kakiku lebih enakan. Baik tuan, saya pamit dulu kalau begitu. Pamit pekerja itu lalu pergi meninggalkan Alaska. Alaska yang menyadari gorden jendela di dekatnya dibuka tutup dari dalam seperti ada yang sedang mengintip, langsung mengelum senyum di bibirnya. Dia yakin istrinya itu sedang sembunyi-sembunyi melihatnya. Sambil pura-pura mengurut kakinya sendiri, tiba-tiba aja Alaska melihat pelayan yang kemarin membawa ayam crispy, kini datang membawa segelas susu coklat. Namun saat menyadari ada Alaska di sana, pelayan wanita itu malah berbalik hendak kembali ke rumah utama. Bibi, teriak Alaska. Wanita itu pun menghentikan langkahnya. Dia mengutuk dirinya sendiri yang tidak berhati-hati melihat ada Alaska di sana. Bibi, aku memanggilmu, teriak Alaska lagi. Iya tuan, saat wanita itu lalu membalikkan badannya. Mau tidak mau dia pun menghampiri tuan mudanya itu. Kenapa berbalik saat aku panggil? Protes Alaska. Maaf tuan, Bibi tiba-tiba lupa ada yang belum dibawa, jawab wanita itu. Oh, gumam Alaska. Itu susu untuk siapa? Pekerja yang sakit kemarin? Tanya Alaska sambil menyindir. Oh, ini. Benar tuan, ini untuknya. Bibi sudah izin Nyonya Tiara, katanya boleh-boleh aja. Jawab Bibi sambil tersenyum kikuk. Susu coklat hangat? Tanya Alaska lagi. Benar tuan, ini susu coklat hangat. Sepertinya enak, buatku aja yang ini. Aku haus, nanti Bibi buatkan lagi untuk pekerja itu, minta Alaska. Dia pun segera mengambil segala susu itu dari nampan dan meminumnya hingga setengah. Lezat sekali, serunya dengan suara sedikit keras agar Vanes mendengarnya. Di dalam kamar, Vanes hanya bisa mengerujutkan bibirnya melihat Alaska meminum susu miliknya. Padahal dia sudah sangat ingin minum susu itu dari tadi. Seenaknya saja dia minum. Itu kan punyaku, protes Vanes dalam hati. Alaska sengaja tidak menghabiskan susu itu. Dia menaruh kembali gelasnya di atas nampan. Aku kenyang. Ini aku kembalikan, ucapnya dengan santai. Terima kasih, Bi.
Iya tuan, sama-sama. Kemudian dia pun pergi meninggalkan tempat itu dengan senyum yang mengembang di wajahnya. Dia yakin Vanes pasti akan mengambil gelas itu dan meminum sisanya. Rasanya dia tidak sabar untuk melihatnya dari CCTV. Vanes sendiri terus mengintip dari balik jendela. Setelah memastikan suaminya tidak ada, barulah dia membuka sedikit pintu kamarnya. Bibi, panggilnya pelan pada pelayan tadi. Iya nyonya, maaf ya nyonya, tadi susunya diminum setengah sama tuan muda, ucap Bibi. Tidak apa-apa Bi, sisanya aku habiskan aja, mubazir kalau dibuang, saut Vanes. Nyonya yakin? Tanya Bibi memastikan. Memangnya kenapa? Tidak ada salahnya kan meminum bekas suami sendiri? Tanya Vanes dengan bingung. Bibi pun tampak senyum-senyum sendiri, meski sedang marah pada suaminya, tapi Vanes masih mau juga menghabiskan sisa minuman Alaska. Tidak apa-apa nyonya, ini susunya nyonya, silakan diminum. Bibi sekalian pamit ke rumah utama ya. Iya Bi, terima kasih ya. Vanes pun menerima susu itu dan membawanya masuk ke dalam kamar. Di pinggir gelas masih terlihat jelas bekas bibir suaminya menempel di sana. Ada sisa susu yang menempel di pinggiran gelas itu. Vanes yakin itu pasti bekas suaminya. Duh, kenapa melihat bekas bibirnya saja membuatku deg-degan ya, gumam Vanes. Dengan jantungnya berdebar, dia pun menempelkan bibirnya tepat di bekas bibir sang suami yang tercetak di gelas. Kemudian barulah dia meneguk habis susu tersebut. Rasa susu itu sepertinya kian bertambah manis di lidah dan bibirnya. Tidak hanya manis, susu coklat kali ini juga mampu mengembangkan senyum ceria di bibirnya. Menyenangkan juga minum dari bekas bibirmu, gumam Vanes dengan semu merah di pipinya. Sementara Alaska sendiri sudah berada di dalam kamarnya dan langsung mengecek CCTV di rumah belakang. Dia pun tersenyum lebar begitu melihat Vanes membuka pintu kamar dan mengambil susu yang sudah diminumnya tadi. Anggap aja itu morning kiss dariku sayang, ucap Alaska dengan hati yang gembira. Bersambung.